Bab 1311, Binatang Buas. Nama, Sistem Bintang Ilahi Penulis, Serif Kucing Bunga. Plus mematikan mengatur ulang, www.novelhal.com, pembaruan tercepat dari bab terbaru Sistem Bintang Tingkat Dewa. Wow Chao, dapat dikatakan bahwa Lei Tianyu tidak siap dan berada di tengah pintu oleh muntahan Ge Wenhui. Dia berteriak pada saat yang sama. Perasaan jijiknya yang kuat membuatnya ceroboh untuk membantu Ge Wenhui. Lengan, untungnya, Zhang Yu bereaksi cepat, meraih kerah Ge Wenhui, dan dengan cepat meletakkannya di tanah. Ketika guru bermarga Sun melihat ini, dia hanya bisa melepaskan kaki Ge Wenhui. Ge Wenhui terbaring di sana sambil muntah. Wow! Para siswa di sekitar mereka tentu saja bersembunyi, tetapi bau muntah masih meresap ke dalam kelas, membuat orang merasa tidak nyaman untuk sementara waktu. Perasaan. Tetapi yang paling menjijikkan di antara mereka adalah Lei Tianyu. Anda harus tahu bahwa dia baru saja diludahi oleh Ge Wenhui. Rasa yang kuat membuatnya mual. Lei Tianyu menyeka wajahnya 2 kali dengan acuh tak acuh. Perasaan lengket di tangannya membuatnya semakin jijik. Setelah muntah 2 kali, dia tidak dapat menahan diri untuk meminta izin kepada guru, dan bergegas keluar dari pintu ruangan, menuju ruang air di gedung itu bergegas mendekat. Guru perempuan bermarga Tang dengan tergesa-gesa meminta para siswa di ruangan itu untuk membuka jendela sepenuhnya dalam upaya untuk membiarkan mereka masuk. Ge Wenhui muntah sebentar, diikuti oleh gerakan lemah, tergeletak tak bergerak di lantai. Untungnya, ada lebih banyak kandidat di ruangan itu. Guru bermarga Tang dengan tergesa-gesa meminta beberapa tisu dan air, dan berlari untuk membantu Ge Wenhui hanya mengelapnya. Guru Zhang Yu dan Sun juga berlari untuk membantu Ge Wenhui, yang lemah, dan melepaskan mantel muntahnya, membawanya tanpa baju. Setelah meninggalkan ruang ujian bersama Ge Wenhui, keduanya berjalan menaiki tangga, dan Direktur Akademik Gu Changping berlari bersama beberapa guru. Faktanya, di ruang pemantauan di sekolah tadi, beberapa guru menemukan bahwa ruang ujian tidak normal, dan tentu saja dengan tergesa-gesa memberitahu Gu Changping tentang hal ini. Gu Changping mengetahui hal ini, dan bergegas datang bersama beberapa guru, dan baru saja bertemu Zhang Yu di koridor tangga. Ge Wenhui terdiam saat ini, menundukkan kepalanya, dan tidak menanggapi. Gu Changping melihat rasa malu Ge Wenhui dan buru-buru bertanya. Lagi pula, apa yang terjadi pada siswa di sekolah? Sekolah bertanggung jawab, tentu saja, dia ingin tahu apa yang terjadi. Tuan Sun buru-buru mengatakan sesuatu di kelas tadi. Meskipun dia curiga bahwa Ge Wenhui adalah Neropati, situasinya sekarang tampaknya tidak sesederhana itu. Sekarang pemimpin sekolah hadir, tentu saja, biarkan pihak lain memutuskan yang terbaik. Gu Changping mendengar bahwa ini juga sedikit membingungkan, tetapi sekarang ini bukan kesempatan yang baik untuk bertanya. Dia buru-buru meminta salah satu guru di sekitar untuk pergi ke guru yang bertanggung jawab di ruang medis, diikuti oleh guru lainnya dan Tuan Sun bersama Ge Wenhui dan beberapa orang bersama-sama. Pergi ke ruang medis. Sekarang ada seseorang yang membantu, tentu saja Zhang Yu tidak akan menggunakannya. Gu Changping memintanya untuk kembali ke ujian sesegera mungkin. Setelah dia melihat beberapa orang membawa Ge Wenhui pergi, dia menggelengkan kepalanya tanpa daya dan kembali ke ruang ujian. Zhang Yu berjalan beberapa langkah. Mendengar langkah kaki datang dari belakang, dia berbalik dan tersenyum, dan melihat wajah Lei Tianyu tertutup air. Zhang Yu tersenyum dan berkata, Lei Tianyu, bagaimana? Mandi seharusnya jauh lebih dingin, kan? Hehehehe, bajingan, Lei Tianyu berkata dengan ekspresi marah, apakah kamu baru saja melakukannya? Kan, aku melakukannya dengan sengaja. Hei, Zhang Yu mendengar tawa kering dan berkata, apakah kamu punya bukti? Jangan kira aku tidak melihatnya. Kau baru saja mendorong wajah Ge Wenhui kepadaku. Bukankah ini bukti? Kata Lei Tianyu. Lalu apa? Zhang Yu mendengar senyuman, dan berkata, tidakkah aku takut dia memutar lehernya untuk membantunya menegakkan kepalanya? Tidak bisa disalahkan, kau hanya bisa menyalahkan anak buahmu karena lamban dan tidak ada hubungannya denganku. Hehehehe, bajingan, bukankah temu canggung? Lei Tianyu, dengan marah dan cemas, ingin mencengkeram keras Zhang Yu begitu dia mengulurkan tangannya. Sejujurnya, dia tidak bisa mengurus hal lain saat ini. Posisi ini adalah jalan buntu kamera, jadi dia harus mengajari pihak lain kali ini dan mengeluarkan napas tak sedap ini. Tetapi tepat ketika Lei Tianyu hendak menangkap Zhang Yu, dia tiba-tiba merasakan sesuatu berkedip di matanya.
Sebaliknya, tangannya ditangkap oleh Zhang Yu, diikuti oleh kekuatan yang sangat besar, hampir menarik tubuhnya untuk terbang. Tangannya berbalik dan menabrak dinding dengan keras. Pada saat yang sama, Lei Tianyu merasa ada sesuatu yang menahannya di belakang kepalanya, membuatnya tidak bisa bergerak sama sekali. Pada saat yang sama, tangan lainnya ditarik ke bawah oleh Zhang Yu, dan dia diangkat ke atas, dan dia langsung kesakitan. Sakit, sakit, kamu harus melepaskanku. Lei Tianyu berteriak kesakitan. Zhang Yu mencibir saat ini dan mengangkatnya lagi. Di tengah teriakan pihak lain, dia mendekati telinga Lei Tianyu dan berkata dengan nada buruk, "Sial. Jangan pikirkan hal-hal hari ini, aku tidak tahu apa-apa, aku ingin memperbaiki aku, 10.000 tahun kemudian." Setelah itu, dia mengangkat kakinya dan memukul pahanya dengan lututnya. Ah! Lei Tianyu berteriak pada semua yang tidak bisa dia tahan. Zhang Yu mendengar teriakan Lei Tianyu, dan pada saat yang sama mencibir, diikuti dengan melepaskan pihak lain, berbalik dan meniup peluit bangga, dan perlahan berjalan pergi. Lei Tianyu memegang pahanya, duduk di tanah dengan satu pantat, terus-menerus menggosok, dapat dikatakan makan sambil menyeringai, tetapi pada saat ini ketika dia melihat punggung Zhang Yu, meskipun masih ada kemarahan di matanya, ada juga rasa takut yang tidak dapat dijelaskan. Anda harus tahu bahwa di bawah serangan Zhang Yu tadi, Lei Tianyu tidak dapat melawan sama sekali, terutama ketika dia ditekan ke dinding oleh lawan, tidak peduli bagaimana dia berjuang, dia tidak bisa bergerak sedikit pun, kekuatan lawan tidak seperti manusia, hampir seperti binatang buas. Kekuatan Zhang Yu membuatnya merasa sedikit takut untuk pertama kalinya. Zhang Yu kembali ke ruang pemeriksaan. Pada saat ini, guru perempuan bermarga Tang telah membersihkan muntahan dari Ge Wenhui di ruang pemeriksaan. Meskipun ada sedikit bau di ruangan itu tidak begitu kuat. "Zhang Yu, kamu kembali. Ada apa?" Guru Tang bertanya kepada Zhang Yu ketika dia melihatnya. "Oh, Direktur Gu, mereka mengirim Ge Wenhui ke ruang perawatan. Kurasa aku tidak punya pekerjaan, jadi aku kembali." Guru perempuan bermarga Tang menganggukkan kepalanya dan berkata, "Baiklah. Cepat kembali ke tempat dudukmu untuk mengikuti ujian." Zhang Yu mengangguk dan kembali ke tempat duduknya. Setelah beberapa saat, Lei Tianyu terlatih-tatih kembali ke ruang ujian. Tentu saja, dibandingkan dengan Zhang Yu, dia tampak baik-baik saja. Tidak hanya ekspresinya yang menyeringai, tetapi pakaiannya juga penuh dengan air. Guru bermarga Tang itu menjadi aneh ketika dia melihat ini, dan berkata, "Lei Tianyu, ada apa denganmu?" Lei Tianyu mendengar ini, dengan senyum jelek di wajahnya, dan berkata, aku hanya tidak sengaja jatuh di ruang air." "Tidak, apa-apa, tidakkah kamu harus pergi ke ruang kesehatan untuk memeriksanya?" Guru perempuan bermarga Tang mendengar kekhawatiran ini. "Tidak, tunggu sebentar," Lei Tianyu menjawab dengan santai. "Itu bagus. Kalau begitu kembali ke ujian," kata guru perempuan Tang. Lei Tianyu mengangguk, terlatih-tatih menuju posisinya, tetapi melewati Zhang Yu, dia menatapnya dengan acuh tak acuh. Zhang Yu mengangkat alisnya dan berkata, "Iya. Sueba, sangat ceroboh. Jalan Sui Fang licin, kamu harus lebih memperhatikannya di masa depan." Aku tidak butuh kucingmu menangis untuk seekor tikus." Lei Tianyu berkata setelah menggertakkan giginya, dan terlatih-tatih menuju tempat duduknya lagi. "Itu benar, pastikan untuk mengikuti ujian dengan baik. Aku optimis tentangmu." Hehehehe, tawa bangga Zhang Yu dapat dikatakan telah membunuh Lei Tianyu, tetapi dia masih menahan amarahnya, kembali ke tempat duduknya, menyesuaikan suasana hatinya, dan kemudian terus menjawab pertanyaan itu. Di sisi Ge Wenhui, mereka telah dibawa ke kantor medis sekolah oleh Gu Changping. Kepala kantor medis sekolah adalah seorang guru wanita bernama Wen Xia. Setelah Gu Changping baru saja mengirim seseorang ke kantor untuk menemukannya, dia juga buru-buru kembali ke ruang perawatan dan membuka pintu kamar. Orang-orang membawa Ge Wenhui ke ranjang diagnosis. Sebagai seorang guru dengan pengetahuan medis tertentu, Wen Xia buru-buru memeriksa status Ge Wenhui. Pada saat ini, respons Ge Wenhui terhadap rangsangan eksternal sangat kecil. Meskipun Wen Xia bertanya, dia masih bisa bersenandung dan bereaksi sedikit, tetapi ucapannya juga lidah yang besar, dan dia tidak bisa mengerti dengan tepat apa yang sedang dikatakan. Wen Xia membantu Ge Wenhui memeriksa detak jantung, suhu tubuh, tekanan darah, dan gula darah,
dan menemukan bahwa datanya pada dasarnya tinggi, tetapi tidak setinggi itu. Dan dari penampilannya, tidak ada kelainan yang jelas. Ini tidak seperti epilepsi domba atau hipoglikemia. Ini sedikit seperti sengatan panas. Bagaimanapun, cuaca hari ini masih sangat panas. Gu Changping melihat bahwa Wen Xia hampir sibuk, dan buru-buru bertanya, "Tuan Wen, apa sebenarnya penyakitnya?" Wen Xia mengerutkan kening, detak jantung, suhu, dan tekanan darahnya sedikit tinggi saat ini. Kelihatannya seperti sengatan panas. Tetapi jika itu benar-benar sengatan panas, suhu tubuh seharusnya lebih tinggi dari ini, dan itu sangat parah, seharusnya dia terkejut sekarang. Itu benar, tetapi dia merangsang dan merespons bagian luar. Dia tampaknya tidak sepenuhnya terkejut, dan dia bisa mengerti sedikit. "Apakah ini angin shofar?" tanya seorang guru di sebelahnya. "Tentu saja tidak, angin tanduk domba, juga disebut epilepsi. Jika itu epilepsi, tubuh tidak hanya berkedut saat berkembang, tetapi juga orang tersebut sama sekali tidak sadar, tidak dapat berbicara dan mengerti, dan situasinya telah terjadi." "Ngomong-ngomong, Sun, kamu tidak katakan, apakah siswa ini membuat banyak keributan di kelas?" "Tidak, baru saja dia bahkan keluar dengan kaisar. Dia memanggil pengawal, dia menggigitku. Kemudian, itu bukan bantuan Zhang Yu, aku benar-benar tidak bisa mendapatkannya sendirian." "Hei, ngomong-ngomong, itu tidak akan menjadi rabies, kan?" Ngomong-ngomong, wajah Tuan Sun juga membiru. Ketika orang-orang di sekitar mendengar ini, mereka semua menghindar ke samping karena takut pada anak kecil di tempat tidur, melompat dan menggigit. Wen Xia mendengar ini dengan tergesa-gesa, ini sama sekali tidak mungkin. "Kamu tidak perlu takut, karena rabies membutuhkan beberapa hari dari awal hingga kelumpuhan, tidak mungkin jatuh sakit begitu cepat, dan rabies takut pada cahaya, air, dan rasa takut. Wah, dia tidak punya gejala-gejala ini, jadi tidak mungkin dia terkena rabies." Ketika Guru Sun mendengar ini, dia menepuk dadanya karena takut, dan kegugupannya pun mereda. Apa yang dipikirkan Gu Changping, berkata, "Ya, Tuan Sun. Bukankah Anda baru saja memberitahu saya? Apakah Anda menduga dia menderita penyakit mental?" "Guru Wen, apakah Anda mengatakan dia menderita penyakit mental karena stres ujian?" Wen Xia menggelengkan kepalanya dan berkata, "Tidak. Jika Anda memiliki penyakit mental, Anda tidak akan selemah sekarang. Faktanya, ada juga siswa dengan gangguan mental di sekolah kita. Mereka tidak seperti dia. Aneh, penyakit macam apa ini?" Gu Changping mengerutkan kening. Seorang guru di sebelahnya berkata, "Tuan Wen, apakah Anda punya obat untuknya atau botol gantung atau semacamnya?" Wen Xia mendengar kata-kata itu dan menggelengkan kepalanya, berkata, "Saya hanya punya sedikit obat oral. Kebanyakan dari mereka hanya pilek, demam, atau sakit perut. Botol gantung, saya takut pergi ke rumah sakit. Saya harap bisa memberikan sedikit garam, dia bisa merasa lebih nyaman." Gu Changping mengangguk dan berkata, "Kalau begitu cepat telepon rumah sakit. Jika kamu diseret seperti ini, jika terjadi apa-apa, sekolah akan bertanggung jawab." Berbicara tentang ini, dia melihat seorang guru di sebelahnya, berkata, "Tuan Liu, cepat dan tutup 120. "Oke." Tuan Liu menelepon telepon darurat dengan tergesa-gesa. Gu Changping berbalik dan meminta Guru Sun untuk segera kembali ke ruang pemeriksaan dan melanjutkan pengawasan. Yang lain ada di sana, menunggu ambulans tiba. Tidak butuh waktu lama, tepat ketika semua orang sedang menunggu di dalam rumah, telepon Wen Xia tiba-tiba berdering, dan dia hanya bisa meminta maaf, dan pergi untuk menjawab telepon. "Apa? Seseorang mencariku. Ada apa denganku? Oh, ini benar-benar. Tapi kuncinya adalah aku tidak bisa pergi sekarang. Atau kau biarkan mereka naik. Aku ada di ruang perawatan di lantai 2. Petik 2. Wen Xia menutup telepon dan berjalan kembali dengan ekspresi bingung. "Ada apa, Guru? Ada apa?" tanya Gu Changping. Wen Xia mengerutkan kening, "Penjaga itu mengatakan ada 2 polisi yang mencari saya. Tetapi dia mengatakan tidak ada yang salah, jadi saya meminta mereka untuk naik." Gu Changping mendengar pikirannya dan berkata, "Jika ada sesuatu di sana, Anda dapat kembali lebih awal. Tidak akan terjadi apa-apa. Direktur Gu, tolong jangan menakut-nakuti saya." Wen Xia mendengar ekspresi malu ini. Gu Changping melihat wajah Wen Xia yang khawatir, dan tentu saja tahu bahwa apa yang dikatakannya membuatnya takut,
dan tertawa, maksud saya untuk berjaga-jaga. Untuk berjaga-jaga, saya lebih takut, kata Wenxia dengan wajah pahit. Gu Changping menggelengkan kepalanya dengan senyum pahit dan tidak tahu harus berkata apa. Tampaknya situasi ini lebih baik untuk tidak berbicara. Segera seseorang datang ke pintu ruang medis. Setelah mengetuk pintu, mereka mendorong masuk dan masuk. Dua polisi berseragam polisi memasuki ruangan, dan semua orang di ruangan itu secara alami melihat ke arah mereka. Permisi, guru yang mana Wenxia? Kata salah satu polisi. Saya, apakah ada yang salah? Kata Wenxia dengan ekspresi cemberut. Halo, ini Biro Keamanan Umum Nanlong, nama saya Wang Kai. Ini kolega saya. Wang Kai berkata demikian, melihat ke beberapa orang di dalam rumah, ragu-ragu, dan berkata, Guru Wen. Lihat, bisakah kita keluar dan berbicara? Ketika Wenxia mendengar ini, dia sedikit takut, tetapi dia sedikit takut untuk keluar bersama keduanya. Sebaliknya dia melihat ke arah Gu Changping dan berkata, Direktur Gu. Bisakah Anda menemani saya untuk melihat? Oke, Gu Changping tidak mengatakan apa-apa dan meninggalkan ruangan bersama beberapa orang. Beberapa guru di ruangan itu sedikit membelalakan mata ketika mereka melihat ini. Tentu saja, mereka tidak tahu apa yang terjadi. Wenxia keluar dari ruangan, menutup pintu, dan berbalik. Apakah ada yang bisa Anda lakukan untuk menemukan saya? Wang Kai Dao, begini, ini adalah cabang keamanan publik distrik Nanlong, Detasemen Anti Narkoba. Saya adalah pemimpin detasemen. Kami baru saja melapor ke peron polisi 110 dan menerima laporan nama asli Anda dari Tuan Wenxia, yang mengatakan bahwa ada siswa di sekolah Anda. Penyalahgunaan narkoba. Jadi mari kita lihat, apakah ini terjadi. Saya melaporkannya. Seseorang menggunakan narkoba. Wenxia tidak dapat memahaminya. Gu Changping mendengar bahwa wajahnya telah berubah, dan tampaknya dia tidak terlalu senang. Anda harus tahu bahwa sekolah bukanlah tempat biasa. Meskipun mereka adalah daerah otonomi budaya, mereka juga dibagi menjadi bawahan. Jika ada sesuatu yang perlu dilaporkan ke polisi, Anda harus terlebih dahulu meminta instruksi dari atasan Anda, dan terserah pada atasan untuk memutuskan apakah akan membuat alarm atau tidak. Jika semuanya diputuskan tanpa izin dari pemimpin, bagaimana sekolah akan mengaturnya di masa mendatang? Tentu saja Wenxia melihat wajah Gu Changping yang berseri-seri karena ketidaksenangan, hatinya pun sedikit gelisah, dan ia pun buru-buru berkata, tidak mungkin. Kamerat polisi, kurasa kau pasti telah melakukan kesalahan. Hari ini ujian akhir sekolah kita, aku seharian duduk di kantor. Aku tidak menelepon dan tidak pernah menelepon polisi. Kurasa ini pasti salah paham. Wang Kai tersenyum dan berkata, Kamerat Wenxia, karena benda alarm ini berhubungan dengan siswa di sekolah, tim kami juga sangat mementingkannya. Kalau tidak, aku tidak bisa membawa tim untuk melihatnya sendiri. Dan tentang benda alarm ini, kami memiliki rekaman lengkap proses alarm. Seharusnya tidak ada kesalahan dalam hal ini. Kau lihat, kami juga tidak tahu. Jika itu bukan alarm dengan nama asli, bagaimana aku bisa tahu namamu? Ketika Wenxia mendengar ini, ia bahkan semakin cemas. Ia tidak pernah melakukan hal semacam ini, bukankah ia sedang menumpahkan kotoran besar pada dirinya sendiri? Ia pun buru-buru berteriak, aku menggunakan kepribadianku untuk menjamin. Saya tidak pernah melapor ke polisi. Dan saya berani bersumpah, ponsel saya juga tersedia untuk dilihat siapapun di sini. Berbicara tentang ini, dia mengeluarkan ponselnya dan menyerahkannya kepada Gu Changping, sambil berkata, Direktur Gu. Coba lihat, saya tidak pernah menelepon polisi. Gu Changping tersenyum dan berkata, bisakah giliranku untuk memeriksa? Bukankah kedua rekan polisi itu datang? Sebenarnya, kamu benar memanggil polisi untuk hal sebesar itu. Tapi, kali ini bukan kebetulan. Ini ujian akhir, kan? Ketika Wenxia mendengar keringat dingin di wajahnya turun, dia buru-buru berkata, Direktur Gu. Tolong percayalah padaku, aku belum menelepon polisi. Aku telah bekerja selama bertahun-tahun di bawah tanganmu. Bagaimana ini bisa tidak teratur dan tidak disiplin? Apa yang terjadi? Wang Kai dan polisi lainnya tidak berdaya ketika mereka mendengar ini. Apa yang dikatakan keduanya juga merupakan orang dalam sistem. Secara alami, mereka juga tahu bahwa kolektif khusus sekolah sangat mementingkan hubungan antara tingkat yang lebih rendah dan lebih tinggi ini.
Pergi ke timur dan barat untuk melompati pasti akan menimbulkan kebencian dari para pemimpin yang lebih tinggi. Selain itu, ini masih SMP nomor 1, sekolah utama di kota, kepala sekolahnya setingkat dengan direktur cabangnya sendiri. Kalau tidak Wang Kai, sebagai pemimpin regu, tidak akan bisa datang sendiri. Wang Kai berkata, Tuan Wen, jangan gugup, mari kita lihat saja. Saya tidak menelepon polisi, Anda tidak percaya. Tentu saja, Wen Xia berkeringat di dahinya, tentu saja, tetapi. Dia tiba-tiba teringat sesuatu, dan buru-buru berkata, ya, bukankah Anda mengatakan ada rekaman, Anda bisa membiarkan saya mendengarkan. Dengarkan, Wang Kai, mengangguk ketika mendengar kata-kata itu, dan memberi isyarat kepada polisi di bawah lawannya. Polisi itu mengangguk, mengeluarkan ponsel, masuk ke jaringan internal, memutar rekaman alarm, dan suara wanita yang tajam keluar. Wanita itu mengaku sebagai guru ruang perawatan sekolah menengah pertama, bernama Wen Xia. Dia mengatakan bahwa ada seorang siswa laki-laki di ruang perawatannya. Dia dicurigai memiliki kecanduan narkoba, dan dia meminta Biro Keamanan Publik untuk mengirim polisi ke sana. Begitu suara itu keluar, Wen Xia merasa lega saat itu dan buru-buru berkata, dengar. Ini sama sekali bukan aku. Suara wanita ini lebih nyaring dari suaraku dan aku bukanlah suara. Wang Kai mendengar sesuatu yang berbeda kali ini, dan melihat ke arah polisi di sebelahnya. Tim Wang, sepertinya itu bukan suara guru. Polisi itu mengangguk. Gu Changping lebih bisa mendengar perbedaan di antara keduanya, berkata, Kapten Wang. Mendengar suara ini, benar-benar bukan sekolah kita yang mendengar suara guru. Apakah ada kesalahpahaman di sini? Bukankah kamu nomor telepon polisi? Kamu bisa memasangkannya. Wang Kai mengangguk dan berkata, Tuan Wen, berapa nomor teleponmu? Wen Xia mendengar kata-kata itu dan buru-buru melaporkan nomornya. Polisi lainnya mengangkat telepon dan menggelengkan kepalanya. Kedua nomor itu berbeda, lihatlah itu, kata Wang Kai. Polisi mengangguk dan memutar nomor telepon pihak lain. Setelah beberapa saat, mereka menggelengkan kepala dan berkata, pihak lain sudah tutup. Lihat, itu sama sekali bukan aku. Wen Xia mendengar desahan lega, dan berkata, seseorang pasti telah menjebakku. Apakah aku gila? Panggil polisi saat ujian akhir di sekolah. Wang Kai tersenyum dan berkata, aku benar-benar minta maaf. Seseorang melaporkan laporan polisi palsu untuk melihat kejadian itu. Maaf, Direktur Gu. Gu Changping tersenyum dan berkata, tidak apa-apa. Anda juga bersikap serius dan bertanggung jawab. Tidak relevan bagi Anda yang melaporkan alarm palsu. Berbicara tentang itu, pintu ruang perawatan didorong terbuka, dan seorang guru berlari keluar dan berkata kepada Gu Changping, Direktur Gu. Ambulans sudah memasuki rumah sakit. Gu Changping mengangguk dan berkata, baiklah. Saat dokter datang, mari kita berusaha sebaik mungkin untuk bersiap. Oke, kata petugas penyelesaian, dan kembali ke kamar. Wang Kai berkata, Direktur Gu, apa yang terjadi? Gu Changping berkata, seorang siswa. Mungkin ujiannya terlalu menegangkan dan sakit. Oh, ada apa? Aku tidak tahu ini. Selama ujian, aku tiba-tiba mulai berbicara omong kosong. Aku tidak tahu apa penyakitnya. Omong kosong. Wang Kai mendengar refleks terkondisi ini dan menatap rekannya, berpikir sejenak, dan berkata, Direktur Gu. Bukankah reaksinya tidak begitu sensitif, lemah, tertegun, tetapi masih sedikit reaktif? Petik 2. Gu Changping mengangguk, dan berkata, iya. Apa yang kamu berbicara tentang ini? Dia tiba-tiba ragu-ragu, seolah-olah dia merasakan sesuatu. Tidak, Wang Kai Dao, Direktur Gu. Bisakah kita masuk dan melihatnya? Ya, ikut denganku. Gu Changping mengangguk. Wang Kai dan Gu Changping memasuki ruang medis dan datang ke sisi tempat tidur, melihat Ge Wenhui berbaring di tempat tidur. Wang Kai mengeluarkan senter, membuka kelopak mata Ge Wenhui, menggoyangkannya, mengamati reaksinya dengan saksama, dan kemudian berbicara beberapa patah kata dengannya. Ge Wenhui hampir sama persis seperti sebelumnya. Meskipun responsnya lambat, selalu ada respons, tetapi ekspresinya tidak begitu jelas dan terlihat sangat lemah. Wang Kai melihat sekeliling, dan tiba-tiba menemukan noda air di bawah tempat tidur, mengikuti beberapa guru di dekatnya dan bertanya, apakah dia baru saja buang air kecil di celana. Salah satu guru mengangguk dan berkata, ya, kami tidak bisa menahannya, dia tidak mengatakannya saat itu, kami hanya membiarkannya buang air kecil.
Wang Kei mengangguk dan berkata kepada polisi di sekitarnya, keluarkan papan deteksi. Cobalah. Petugas polisi itu menganggukkan kepalanya dan mengeluarkan beberapa papan deteksi DP dari sakunya, yang masing-masing dapat mendeteksi berbagai jenis DP. Polisi berjongkok, dan papan deteksi di tangan mereka ternoda urin di bawah tempat tidur. Kemudian ikuti persyaratan papan tes dan tunggu untuk melihat hasilnya. Pada saat ini ada derap langkah kaki di koridor, dan pintu ruang medis dengan cepat dibuka. Beberapa dokter berseragam mendorong ranjang gawat darurat. Di mana pasiennya? Dokter kepala bergegas. Ini dia. Sementara seorang guru memberi jalan, dia menunjuk Ge Wenhui di tempat tidur. Pada saat ini, Wang Kei buru-buru berkata, "Halo. Kami dari Biro Keamanan Publik di yurisdiksi tersebut. Tolong bantu dia memeriksanya terlebih dahulu untuk melihat apakah situasinya stabil. Jika memungkinkan, lebih baik menunggu beberapa menit sebelum menariknya." Dokter gawat darurat tidak mengatakan apa-apa lagi, mengangguk, dan memeriksa Ge Wenhui sebelumnya. Tentu saja, setelah mengukur berbagai data seperti tekanan darah dan detak jantung, dia menemukan bahwa situasinya tidak begitu serius, dan orang-orang juga merespons, jadi dia tidak terburu-buru. Setelah beberapa saat, polisi lain datang ke Wang Kei dengan papan tes dan berkata, "Kapten, 3 papan tes menunjukkan reaksi positif. Dia seharusnya menggunakan DP." Beberapa guru di ruangan itu tercengang ketika mendengar kata DP. Kalian harus tahu bahwa sekolah menengah pertama bukanlah sekolah menengah atas burung pegar. Ini adalah sekolah menengah atas terbaik di kota ini. Aku belum pernah mendengar hal semacam ini di sekolah, dan itu masih terjadi pada hari ujian akhir. Orang tidak dapat mempercayainya. Gu Changping mendengar ini, dan datang, mengerutkan kening, "Kapten Wang. Tidak ada kesalahpahaman di sini. Kami tidak pernah melakukan hal seperti ini di sekolah menengah pertama kami." Wang Kei tersenyum dan berkata, "Jangan khawatir tentang Direktur Gu. Sebenarnya, ini hanya ujian pendahuluan, dan terkadang akan ada beberapa kesalahan. Ayo kita pergi ke rumah sakit dengan teman sekelas ini dan memberinya tes darah. Jika di sini jika ada kesalahpahaman, dia akan dikembalikan tanpa dosa." Petik 2. Gu Changping juga tahu ini ketika dia mendengar ini. Karena situasi ini telah terjadi, tentu saja, dia harus mengklarifikasi fakta. Menganggukkan kepalanya dan berkata, "Baiklah. Kalau begitu aku akan mengirim 2 guru bersamamu." Setelah itu, Wen Xia dan guru lain bernama Liu pergi ke rumah sakit bersama dengan ambulans. Ujian di kampus terus berlanjut. Ruang ujian Zhang Yu baru saja disebabkan oleh insiden Ge Wenhui. Setelah izin khusus Gu Changping, dia diizinkan untuk menambah sedikit waktu di ruang ujian. Ketika bel di akhir ujian berbunyi, setengah dari siswa di ruang ujian tidak menyelesaikan kertas ujian. Meskipun sebagian besar siswa di kampus tidak menyadari semua yang terjadi di ruang ujian ini. Tetapi karena para kandidat di ruang ujian Zhang Yu secara berturut-turut menyelesaikan ujian, mereka secara alami membawa berita itu keluar. Tentu saja, kebanyakan orang tidak tahu persis seperti apa sebenarnya acara itu. Banyak orang berpikir bahwa Ge Wenhui harus mengalami penyakit mental yang tiba-tiba selama ujian. Secara alami, para siswa di sekolah ini juga secara kolektif mengkritik masalah tekanan yang berlebihan pada sekolah. Dan penyebab sebenarnya dari waktu Lei Tianyu sendiri. Cobalah untuk tidak memikirkannya saat ini. Namun, saya harus mengatakan bahwa dia selalu lebih lambat dalam ujian. Kali ini menjadi lebih lambat. Tidak banyak orang di ruang ujian dan dia belum menyelesaikan jawabannya. Tentu saja, Zhang Yu juga ada di ruang ujian. Selama Lei Tianyu tidak menyerahkan kertas, dia tidak akan menyerahkan kertas. Tidak sampai Lei Tianyu menyelesaikan pemeriksaan akhir. Ketika dia berdiri, Zhang Yu berdiri. Tingkah Lei Tianyu terhadap Zhang Yu ini pada dasarnya membuat marah, tetapi tidak ada cara yang baik. Tetapi kali ini agar tidak menjadi Zhang Yu yang menahan kertas ujian, dia berencana untuk mengambil asteris lain dan duduk nanti. Tetapi yang membuatnya merasa tidak bisa berkata-kata adalah bahwa ketika dia duduk di sini, Zhang Yu juga duduk, dan dia tidak akan pergi. Sebenarnya, Zhang Yu juga tidak punya pilihan. Jika dia menyerahkan kertas ujian terlebih dahulu, siapa yang tahu apakah Lei Tianyu akan mengubah isi kertas ujian, jadi dia harus menyerahkan kertas ujian di belakang Lei Tianyu. Karena tidak ada dari mereka yang menyerahkan kertas ujian, yang terakhir menemui jalan buntu sampai guru pengawas memberitahukan akhir ujian.
Ketika staf berhenti menjawab pertanyaan, kertas ujian diambil oleh guru pengawas. Lei Tianyu melangkah keluar dari ruang ujian, Zhang Yu tentu saja mengikutinya dengan bangga. Insiden Ge Wenhui kini telah menjadi topik pembicaraan hampir di seluruh sekolah, dan kelas 5 dan 2 di tahun kedua bahkan lebih menyenangkan. Seorang siswa yang dikenalnya di kelas tersebut tiba-tiba mengalami gangguan mental selama ujian. Tentu saja, ini adalah berita yang langka bagi geng tersebut. Zai Kai juga mengetahui seluruh proses kejadian tersebut karena ia dan Ge Wenhui berada di ruang ujian. Jadi setelah ia menyerahkan kertas ujiannya, ia dikelilingi oleh teman-teman sekelasnya dan mengajukan pertanyaan. Ia tidak menyangka bahwa hal itu akan menyebar begitu cepat. Meskipun ia mengetahui kebenaran dari berbagai hal di dalam hatinya, ia tetap berpura-pura mengajukan pertanyaan tanpa mengetahuinya. Untungnya, kebanyakan orang menganggap bahwa Ge Wenhui adalah gangguan mental, yang juga menyelamatkannya dari banyak masalah. Setelah Lei Tianyu meninggalkan ruang ujian, urusan Ge Wenhui kembali menjadi masalah besar baginya. Terutama ketika Zhang Yu berselisih dengannya di sekolah sebelumnya, ia tampaknya memiliki sesuatu untuk dikatakan. Meskipun ini tidak berarti bahwa Zhang Yu memiliki bukti, itu tidak menutup kemungkinan bahwa ia mungkin dalam masalah. Lei Tianyu pergi ke ruang kesehatan untuk ini, tetapi tidak ada seorang pun di ruang kesehatan. Tampaknya orang-orang Ge Wenhui harus dibawa ke rumah sakit. Ini pasti akan membuat Lei Tianyu sedikit khawatir. Karena sekolah mengharuskan tidak diperbolehkan menggunakan ponsel selama ujian, dia hanya dapat mengatur semua rencana terlebih dahulu. Selama koneksinya bagus, itu benar-benar aman. Selama polisi menangkap bukti bahwa Zhang Yu mengisap D, dia akan terkenal di sekolah. Meskipun Ge Wenhui tahu kebenaran semua ini, dia tidak berani mengkhianati dirinya sendiri. Tetapi siapa yang tahu bahwa pengembangan naskah acara benar-benar berbeda dari apa yang awalnya saya pikirkan. Ge Wenhui, hantu yang tidak beruntung, sebenarnya mengambil minuman yang salah dan memberikannya kepada dirinya sendiri. Ternyata Zhang Yu tidak melakukan apa-apa, tetapi Ge Wenhui malah ditangkap oleh polisi. Ini juga membuat Lei Tianyu mengumpat kemampuan eksekusi Ge Wenhui. Sampah. Seorang idiot yang tidak bisa menangani bahkan hal kecil, semua ini pasti akan membuatnya membenci Ge Wenhui karena menggertakkan giginya meskipun Lei Tianyu membenci Ge Wenhui tanpa henti, masalahnya sekarang adalah pihak lain telah dikirim. Jika sesuatu benar-benar ditemukan, maka Ge Wenhui, yang memahami seluruh proses masalah ini, tidak mengesampingkan bahwa ia akan menggigit dirinya sendiri pada akhirnya. Meskipun Anda bisa mati tanpa mengakuinya, jika ini terjadi, itu pasti akan menjadi masalah besar bagi Anda. Terutama Lei Tianyu tidak ingin memberitahu orang lain siapa dia, dan tentu saja ia tidak ingin membiarkan Ge Wenhui omong kosong. Setelah Lei Tianyu meninggalkan ruang pemeriksaan, ia sebenarnya berencana untuk pergi ke rumah sakit untuk melihat situasinya. Jadi ketika Zai Kai dan Gao Liwen berkumpul, beberapa orang membisikkan beberapa patah kata dan meninggalkan sekolah bersama. Pada saat ini, semua orang di kelas 12 juga tahu tentang Ge Wenhui. Teman-teman sekelasnya secara alami membual tentang wabah yang tidak disengaja dari mantan teman sekelas ini di ruang pemeriksaan. Zhao Zijun menghela napas dan berkata, "Aku tidak menyangka tekanan pada Lao Ge begitu besar. Aku begitu baik, bagaimana mungkin aku tiba-tiba memiliki penyakit mental?" Ngomong-ngomong, Jiang Shuai, kamu tidak bisa mengatakan itu bukan neurosis, hanya sesuatu yang lain sakit. Ini, Jiang Shuai membeku, dan berkata, "Sejujurnya, aku tidak menyukainya. Sebenarnya, kamu tidak hadir saat itu." Lao Ge seperti pembunuh babi, dia memanggil pengawal, dan mengatakan dia adalah kaisar, dan masih menggigit. Petik 2. Siapa yang dia gigit? Wu Jie buru-buru bertanya. "Gigit guru pengawas kita. Kamu tidak melihat Lao Ge, kalian semua gila. Nanti, jika bukan karena pengawas, Lei Tianyu, dan guru pengawas, aku khawatir dia tidak akan yakin padanya. Jangan lupa Lao Ge lebih dari 1 meter dan 8 meter. Petik 2. Orang-orang di sekitar mereka mengangguk ketika mereka mendengar kata-kata itu. Bagaimanapun, mereka berada di kelas 12. Ketika sampai pada ketinggian, hanya Zhang Yu dan Kai Bin yang bisa menekannya, dan yang lainnya berdiri berdampingan. Aku tidak menyangka Lei Tianyu bisa mengambil inisiatif untuk membantu. Benar-benar tidak bisa melihatnya. Lu Zikuan menyela. Zhao Zijun berkata,
apa yang dikatakan Lao Ge dan Lei Tianyu juga teman sekelas sekarang. Bahkan bosnya sudah pergi, tentu saja, dia juga normal. Tapi aku tidak menyangka Lao Ge begitu tertekan sehingga dia sakit mental. Wu Jie berkata, menurutku seharusnya terlalu banyak tekanan untuk belajar di kelas roket. Jika Lao Ge masih di kelas kita sekarang, itu seharusnya tidak terjadi. Banyak orang di sekitarku mengangguk ketika mereka mendengar ini. Berbicara tentang kelonggaran, kelas 12 berkata lebih dulu, dan kelas-kelas lainnya mundur. Kai Lei berkata, menurutku itu seharusnya tidak menjadi masalah bagi kelas roket. Kelas roket adalah siswa terbaik di tahun ajaran kita, dan guru-gurunya juga yang terbaik. Suasana belajarnya juga bagus, seharusnya lebih mudah untuk belajar. Petik 2. Fusin mengangguk ketika mendengar kata-kata itu, dan berkata, menurutku juga begitu. Ada begitu banyak siswa di kelas roket. Mengapa aku tidak melihat orang lain sakit mental? Wu Jie berkata, aku sudah mengatakannya. Itu tidak mudah. Jangan lupa, dia bisa tetap di kelas roket. Berapa peringkatnya di tahun ajaran sebelum dia masuk ke kelas roket, dan ketika dia masuk ke kelas roket, hasilnya tidak akan langsung turun. Sekarang kembali ke kelas kita, hasil wakil kelas lagi. Dalam ujian bulanan ini, wakil kelas telah masuk kembali dalam waktu 30. Jadi ini buktinya, pria gemuk itu benar. Zhao Zijun juga menyela, masalah ini. Wakil kita yang paling banyak bicara. Ketika Su Qianqian melihat semua orang, dia menoleh untuk melihat dirinya sendiri, dan mau tidak mau tersenyum malu. Faktanya, prestasinya di kelas roket mulai menurun, tetapi tidak baik bagi orang lain untuk mengajar, tetapi dia ingin kembali ke kelas 12. Alasannya tentu saja untuk seseorang. Namun, Su Qianqian juga tahu bahwa, dengan tingkat IQ-nya, bahkan jika dia tetap berada di kelas roket, itu paling-paling hanya pada level ekor bangau, yang dapat menjaga tempat terakhir agar tidak ditendang, yang mana itu sudah merupakan hasil terbaik. Tentu saja, Su Qianqian tidak bisa mengatakan yang sebenarnya, dia hanya bisa berkata, sebenarnya, pasti ada tekanan di kelas roket. Katakan saja, ketika saya di kelas roket, orang-orang di kelas jarang berkomunikasi satu sama lain, semua orang memiliki hubungan yang kompetitif. Meskipun guru mengajarkannya dengan sangat baik, isinya banyak dan kemajuannya cepat. Dengan kemampuan belajar saya tidak dapat mengikuti kecepatannya, itulah sebabnya nilai saya turun terlalu cepat. Wu Jie berkata, Anda lihat apa yang saya katakan. Sekarang bahkan IQ teratas, seperti wakil di kelas, tidak dapat menerima tekanan dari kelas roket. Jadi orang biasa seperti kita bahkan tidak dapat menerima bagian itu. Jadi katakan, kelas roket masih dalam tekanan, Lao Ge tidak tahan dengan tekanan itu, jadi dia menjadi gugup. Benar sekali. Berapa peringkat Lao Ge semester lalu? Tidak tahu, tidak jelas. 28, 9 peringkat turun dari rekor terbaiknya di kelas roket. Jika kamu berkata begitu, sepertinya situasi Lao Ge juga sama dengan wakil kelas, tidak terbiasa dengan ritme kelas roket. Kalau tidak, hasilnya tidak akan menurun begitu banyak. Seharusnya, hanya bisa dikatakan bahwa suasana belajar di kelas kita terlalu nyaman. Kita sekarang berada pada kecepatan ini. Aku khawatir aku tidak akan terbiasa dengan kelas manapun di tahun ajaran ini. Itu tidak benar, Bangau masih dalam tahun ajaran untuk kelas. Jika kamu tidak bisa pergi, kamu bisa tertidur. Hehehehe, semua orang tertawa ketika mereka mendengar ini. Apa yang kau bicarakan? Senang sekali. Sebuah suara yang familiar terdengar. Semua orang menoleh dan melihat Zhang Yu ada di sana. Bos, pemimpin, Zhang Yu. Semua orang memanggil, Zhang Yu, kenapa kau keluar? Tan Xiaonan bertanya. Zhang Yu berkata, ada sesuatu yang terjadi di ruang ujian. Jadi agak lambat. Itu neurosis Lao Ge. Wu Jie menyela. Bagaimana kau tahu? Zhang Yu menunjukkan sedikit kesendirian. Wu Jie berkata, bukan hanya aku. Sekarang seluruh sekolah mengetahuinya. Tidak, kita baru saja membicarakan mengapa Lao Ge gugup. Oh, apakah kau sudah mencapai kesimpulan? Zhang Yu tersenyum. Kami masih merasa tekanannya terlalu besar. Dapat dilihat bahwa kelas roket ini sama sekali bukan tempat yang bisa ditempati orang biasa seperti kami. Kelas wakil juga sama. Ge tua juga sama. Siapa yang akan sial? Semua orang di sekitar mereka mengangguk dengan wajah tegas ketika mendengar kata-kata itu. Tentu saja, Zhang Yu tahu bahwa segala sesuatunya tidak sesederhana itu.
Memikirkan hal ini, dia menoleh untuk melihat kelas 5 di kelas 2. Setelah dia tidak menemukan Lei Tianyu di antara kerumunan, dia merasa bahwa segala sesuatunya seharusnya sama persis dengan apa yang dia pikirkan. Keesokan paginya, ujian berlanjut. Zhang Yu datang ke sekolah dan menemukan kerumunan kelas 12. Kelompok itu berkumpul dan mulai mengobrol satu sama lain. Tentu saja, topik utamanya adalah ujian hari ini. Hei, aku punya berita besar. Li Jie berlari saat ini dengan ekspresi aneh. Sungguh masalah besar. Keributan seperti itu. Wu Jie tampak sedikit tidak setuju. Li Jie berkata, tahukah kamu? Sekolah sekarang mengatakan bahwa kemarin G tidak gugup, dia sebenarnya sedang menghisap D. Apa? Semua orang di kelas 12 terkejut ketika mereka mendengar ini, dan harus mengatakan bahwa berita itu terlalu mengejutkan bagi mereka. Zhang Yu mendengar ini, dan tentu saja mendengus. Meskipun hal-hal ini ada dalam harapannya sebelum dan sesudahnya, tetapi dia benar-benar menegaskan bahwa hatinya pasti sedikit marah. Dia tidak marah karena Lei Tianyu berencana untuk memperbaiki dirinya sendiri, tetapi karena Ge Wenhui benar-benar membantu Lei Tianyu untuk menghadapinya sendiri. Jadi dalam pandangan Zhang Yu, Ge Wenhui kali ini mengangkat batu dan menghancurkan kakinya sendiri. Wu Jie, tentu saja, memiliki tampilan yang luar biasa. Dia berkata, Li Jie, jangan biarkan kami membuka pintu. Lao Ge akan **** D. Benarkah? Tidak sama sekali. Zhao Zijun juga menyela, meskipun Lao Ge tidak terlalu baik, dia tidak akan lari ke **** D. Itu pasti rumor yang disebarkan oleh orang lain. Saya tidak percaya dulu. Su Qianqian juga mengerutkan kening. Li Jie, jangan menyebarkan apa yang kau dengar. Ge Wenhui dulu mengatakan bahwa kita adalah teman sekelas. Bahkan jika kita melihat persahabatan teman sekelas sebelumnya, kita tidak dapat menyebarkan kata-kata yang tidak dapat diandalkan seperti itu untuk mengganggunya. Li Jie mendengar ini dengan senyum pahit dan berkata, kamu salah paham. Beraninya kamu berbicara omong kosong tentang hal sebesar itu. Sebenarnya, seluruh sekolah sedang membicarakan ini sekarang. Aku pergi ke kelas Xiao Wei dan Tang Jia untuk bertanya tadi. Dikatakan bahwa ketika Lao Ge sakit kemarin, polisi datang ke sekolah kita dan menangkap Lao Ge. Dikatakan bahwa sekarang setelah yang lain ditahan, tidak mungkin baginya untuk dihukum. Petik 2. Aku mengandalkannya. Bukankah itu rumor untuk mengatakan itu? Itu sudah berakhir. Bukankah Lao Ge akan dicukur jika dia dipenjara? Zhao Zijun berkata, paham. Pria gendut, kamu bisa bicara omong kosong. Lao Ge mengisap D, bukan menjual D. Ini masalah besar untuk **** D dan menghentikan D. Bagaimana bisa dihukum? Semakin banyak kamu bicara, semakin tidak bisa diandalkan. Lu Zikuan mengangguk dan berkata, Lao Zhao benar. Sepupuku pernah ditangkap D sebelumnya dan dipaksa untuk menjalani detoksifikasi. Pada akhirnya, D dibebaskan lagi. Selain itu, Lao Ge masih seorang siswa. Seharusnya tidak ada masalah. Tidak akan seserius itu. Wu Jie berkata, bahkan jika D tidak begitu serius, tetapi selama kasusnya diselesaikan, akan memakan waktu beberapa bulan untuk memaksa D menjadi tunawisma. Bagaimana dengan sekolah? Apakah tidak ada hukuman yang sesuai? Jangan lupakan itu. Sekolah kami hanya saya pernah mendengar tentang siswa yang menderita neurosis. Saya belum pernah mendengar tentang siswa yang **** D di sekolah. Dapat dikatakan bahwa merokok D tidak pernah berhubungan dengan sekolah kami. Lao Ge adalah yang pertama membuka sekolah kali ini, dan masih pada hari ujian akhir, tersebar bahwa Presiden Jia tidak dapat menahan muka mereka. Jadi mereka akan ditangani dengan serius pada saat itu. Saya ingin mengatakan bahwa Lao Ge pasti tidak beruntung kali ini. Ya, jika analisis ini berdasarkan Wu Jie, saya khawatir Ge Wenhui benar-benar masalah besar. Benar, bisakah Anda mengatakan bahwa dia dapat dikeluarkan dari sekolah? Kata Zhou Ying, sambil melihat orang-orang di sekitarnya. Tidak perlu dikatakan lagi, sekolah menengah pertama kita belum pernah melakukan ini sejak sekolah didirikan, jadi sudah pasti akan dipecat. Petik 2. Baiklah, jika Lao Ge meninggalkan sekolah dengan noda ini, tidak ada yang bisa pergi kemanapun. Sepertinya Lao Ge benar-benar tamat kali ini. Semua orang di kelas 12 berkata bahwa mereka menggelengkan kepala. Bagaimana mereka bisa mengatakan Ge Wenhui dan mereka telah menjadi teman sekelas untuk waktu yang lama, jadi semua orang menghela nafas tentang ini.
Wu Jie berkata, sepertinya pria gemuk itu benar. Tekanan belajar di kelas roket ini memang tidak kecil. Bahkan kepribadian Lao Ge dapat berlari ke ****D. Untuk dekompresi, tampaknya wakil kelas meninggalkan kelas roket lebih awal. Sekarang Anda tahu pandangan ke depan saya. Kelas roket ini kedengarannya agak tinggi, tetapi mari kita pikirkan apa yang akan terjadi pada orang-orang ketika mereka naik roket. Kalau tidak, mereka akan terbang ke langit, dan mereka akan menjadi blockbuster. Itu tidak terlihat begitu indah di permukaan. Beberapa dari kelas 12 mendengar ini dan mengangguk satu demi satu. Meskipun kelas roket sangat tinggi di mata mereka pada awalnya, tetapi sekarang mungkin tidak semuanya positif untuk memikirkannya, dan itu mungkin diperoleh dengan melihat situasi Ge Wenhui sekarang. Tidak ada lagi yang hilang. Su Qianqian mengerutkan kening saat ini, sebenarnya, hal-hal ini tidak dapat disalahkan pada kelas roket. Jika benar-benar Ge Wenhui yang tidak tahan tekanan sendiri dan berlari ke tekanan ****D, hanya dapat dikatakan bahwa perilaku ini adalah masalah pribadi Ge Wenhui, mereka tidak bersebelahan. Petik 2. Tan Xiaonan juga berkata, Qianqian benar. Sebenarnya, stres itu sendiri adalah sesuatu yang ada secara objektif, dan itu tidak diarahkan pada orang tertentu. Siapa yang tidak memiliki stres? Kuncinya adalah belajar menyesuaikan diri sendiri. Seperti metode Ge Wenhui menggunakan D untuk mengurangi stres, jelas masalahnya sendiri. Petik 2. Benar sekali, saya setuju. Para rasionalis di kelas mendengar ini dan berbicara dengan setuju. Mendengar ini, Wu Jie menunjukkan ketidakberdayaan dan berkata, sebenarnya, pikirkan baik-baik, lalat tidak menggigit dengan mulus, mengatakan bahwa 1010.000 masih kaya di keluarga Lao Ge. Jika saya mengubahnya, saya tidak dapat membelinya. Benda itu, hei, bos bisa membelinya. Petik 2. Su Qianqian mendengar ini mengerutkan kening dan berkata, apa yang kamu katakan? Apa hubungannya ini dengan Sang Yu? Gendut, tutup telingamu, omong kosong. Tan Xiaonan berkata dengan ekspresi tidak senang. Berhasil, apakah salah jika saya salah? Wu Jie, yang secara sadar tidak mengatakan apa-apa, dengan cepat mengaku. Zhao Zijun mendengar tawa ini dan berkata, gendut. Jangan bilang anakmu tidak mampu membelinya, bahkan jika kamu mampu membelinya, itu tidak berguna. Kuncimu sekarang adalah otak yang buruk. Bukan obat yang buruk, hanya levelmu saat ini adalah untuk mengambil Anda tidak ingin makan pangsit isi. Petik 2. Sial, Anda tidak berbicara, tidak ada yang memperlakukan Anda sebagai orang bodoh. Wu Jie tersentak. Hehehehe, orang-orang di kelas juga tersenyum pada saat yang sama. Tidak hanya kelas 12, tetapi seluruh sekolah menengah pertama nomor 1 hampir membicarakannya. Bagaimanapun, hal semacam ini tidak pernah terjadi pada institusi terkenal seperti sekolah menengah pertama 0. 1. Terlebih lagi, orang yang terlibat dalam kasus ini masih merupakan siswa terbaik di kelas roket. Tentu saja, tekanan pada tekanan belajar kelas roket dari siswa di kelas lain berbeda. Sedangkan untuk kelas 2 dan kelas 5, itu bahkan lebih mengejutkan. Tidak ada yang menyangka bahwa hal seperti ini akan terjadi di kelasnya. Terutama wajah jelek guru kelas di kelas 2 dan 5 adalah sesuatu yang belum pernah terlihat sebelumnya. Lei Tianyu seperti berpura-pura baik-baik saja, membahas urusan Ge Wenhui dengan teman-teman sekelasnya. Beruntung Lei Tianyu bergegas ke rumah sakit tepat waktu kemarin, dan sebelum Ge Wenhui sadar, dia memaksa pihak lain untuk menolak masalah ini. Jika tidak sekarang pasti akan menjadi protagonis dalam insiden itu, saya percaya masalahnya tidak kecil. Dalam beberapa hari berikutnya, Ge Wenhui tidak kembali ke sekolah untuk ujian. Lei Tianyu juga tidak bermaksud untuk terlibat dalam pengembangan lebih lanjut. Dia juga menerima pendapat Zai Kai dan Gao Liwen, dan memutuskan untuk menggunakan nilai ujian yang sangat baik dan menamparkan Zhang Yu untuk memberitahu dia tindakan kecil sebelum kekuatan absolut, hanya menggugah selera hanya makanan meskipun Lei Tianyu untuk sementara waktu melepaskan ide untuk mengajari Zhang Yuyi makan, tetapi orang-orang tidak menganggur. Dia meminta Zai Kai dan Gao Liwen untuk membandingkan kinerja akademis mereka dengan Zhang Yu, dan diam-diam meneruskannya ke sekolah sebelum ujian berakhir. Keluar, Lei Tianyu telah merencanakan semuanya. Pada hari pengumuman, Zhang Yu tidak akan dapat turun sepenuhnya di depan para guru dan siswa sekolah, dan memberitahu pihak lain bahwa menyinggung dirinya sendiri jelas tidak sesederhana itu. Ujian secara resmi telah berakhir,
dan dalam beberapa hari ke depan, liburan sekolah dan kelas-kelas lainnya akan berlanjut seperti biasa. Bagi para siswa sekolah menengah pertama nomor 1, saat ini adalah waktu yang langka dan mudah. Mengenai hasil akhir ujian, mereka akan menunggu hingga hari pengumuman untuk memverifikasinya. Bagaimanapun, mereka akan menggunakan hari-hari langka ini untuk bersantai sepenuhnya. Tentu saja, beberapa orang di Zhangyu sudah memiliki rencana terkait, yaitu pergi ke kafe internet untuk bermain game. Zhangyu baru-baru ini suka memainkan game daring yang disebut Battle Royale, yang direkomendasikan oleh Zhao Zijun. Meskipun tidak terlalu sulit untuk memainkan game yang disimpulkan oleh kotak pasir taktis, tingkat kebebasan dalam game tersebut relatif tinggi, dan dibandingkan dengan game daring yang sudah habis dan tidak layak ditingkatkan, waktu bermain game semacam itu tampaknya lebih santai, dan tentu saja saya suka bermain. Para siswa dalam game tersebut biasanya menjadi pilihan pertama untuk mengisi waktu luang setelah makan malam. Beberapa orang di Wufatzi juga suka memainkan game ini, dapat dikatakan juga bahwa game tembak-menembak, selama mereka laki-laki, tidak ada yang tidak suka. Hanya saja mereka biasanya memiliki terlalu banyak tekanan belajar dan tidak dapat menghabiskan terlalu banyak waktu untuk bermain game. Zhangyu sangat cepat bermain, pada dasarnya merupakan pasukan tempur pertama dalam tim. Tim tersebut juga sering makan ayam di bawah kepemimpinannya. Tentu saja, itu juga membuat semua orang tertarik untuk bermain. Dalam beberapa hari terakhir, saya telah berendam di kafe internet setiap hari. Beberapa hari berlalu, hari-hari menjelang pengumuman resmi tahun ajaran, para guru sekolah kembali ke sekolah. Salah satunya adalah untuk mempersiapkan siswa besok kembali ke sekolah. Yang kedua adalah untuk melihat bagaimana kelas Anda tahun ini. Untuk kepala sekolah dan guru mata pelajaran setiap kelas, sekarang ada nilai untuk setiap tahun ajaran. Nilainya bagus atau buruk? Ini adalah pertanyaan apakah kepala sekolah dan guru mata pelajaran yang bertanggung jawab untuk setiap kelas harus naik kelas. Untuk sistem penerimaan sekolah menengah pertama, sekolah memilih sistem eliminasi. Ketika kelas 1 naik ke kelas 2, kelompok dengan nilai terburuk di tahun ajaran tersebut, yaitu kepala sekolah dan guru mata pelajaran dari tim di ujung derek, harus kembali ke kelas 1 untuk membawa siswa baru. Dan kelas mereka digantikan oleh tim guru kelas 3. Ketika kelas 2 naik ke kelas 3, dua kelompok yang berada di peringkat 2 terbawah juga dikembalikan ke kelas 1, hanya menyisakan kelompok dengan kinerja terbaik di samping kelas utama untuk naik kelas. Tujuannya tentu saja untuk mendorong persaingan antar kelompok sekolah. Karena setelah penelitian faktual, ada persaingan untuk pengembangan. Sekolah tanpa persaingan juga merupakan sekolah tanpa vitalitas. Sekolah menengah pertama adalah saudara terkemuka di antara perguruan tinggi dan universitas di kota Zhonghai. Tingkat pendaftaran, tahunan sekolah-sekolah terkenal juga merupakan satu-satunya tujuan para pemimpin sekolah dan guru. Jika guru kelas malas mengajar, maka laju kemajuan lembaga ternama sekolah akan menurun, sehingga kehilangan nama sekolah pertama di kota, diikuti oleh hilangnya siswa yang sangat baik, diikuti oleh lingkaran setan dan menjadi kelas 2 kelas 3, bahkan sekolah menengah atas burung pegar pun tidak. Situasi ini tidak dapat ditoleransi oleh kepala sekolah manapun. Jika merek sekolah menengah pertama dihancurkan ke tangan kepala sekolah tertentu, maka ia seharusnya tidak memandang tinggi di seluruh sektor pendidikan di Zhonghai. Oleh karena itu, setiap tahun, tim guru yang terdegradasi akan diwawancarai di tempat oleh para pemimpin sekolah. Tentu saja, tidak mungkin untuk memiliki suara yang bagus. Darah anjing yang belum dimarahi sudah beruntung. Oleh karena itu, alasan mengapa sebagian besar guru di sekolah tidak suka disambut dengan baik oleh para pemimpin sekolah dengan cara ini. Ketika datang untuk mengambil kelas 3, meskipun lebih menegangkan daripada mengambil kelas 1, itu tidak terlalu mengganggu bagi para guru di sekolah ini. Anda harus tahu bahwa untuk sekelompok guru, jika kelas Anda dapat berhasil dipromosikan ke kelas 3, maka tingkat pengajaran Anda sendiri sangat baik. Untuk sekolah terkenal, itu hanya sebanding dengan kinerja akademis, tidak mempertimbangkan tempat lain. Meskipun demikian, masih ada rasa bangga. Tentu saja, selain kelas 3, ada imbalan materi tertentu yang spesifik. Imbalan ini jauh lebih banyak daripada mengambil kelas 2 dan 1. Jika siswa di kelas tersebut dapat diterima di sekolah utama yang mirip dengan tahun 1985, maka sekolah tersebut akan memiliki lebih banyak imbalan untuk ditunggu. Dapat dikatakan bahwa mengambil tahun ketiga kelompok hingga lulus pada dasarnya adalah pekerjaan untuk ketenaran dan kekayaan.
Namun, situasi ini hanya untuk kelas biasa. Bagi kepala sekolah dan guru sains di kelas utama, pada dasarnya tidak ada perubahan. Karena guru-guru di kelas-kelas utama semuanya adalah tim elit yang dibina oleh sekolah dari proses eliminasi multitahun. Tingkat pengajaran tidak perlu dipertanyakan lagi. Kecuali beberapa guru membuat kesalahan besar, mereka mungkin disesuaikan oleh sekolah ke kelas-kelas biasa. Secara umum, guru-guru ini adalah kelompok yang relatif istimewa di sekolah dan jarang berhubungan dan berkomunikasi dengan tim lain. Itu mandiri. Li Yunliang sebenarnya adalah guru yang lebih tua di sekolah menengah pertama. Tetapi sejujurnya, dia hanya naik kelas 3 sekali, dan itu hanya beberapa tahun sebelum dia masuk sekolah, ketika dia sangat energi. Kemudian, kebanyakan dari mereka disingkirkan ketika mereka berusia 2 atau 3 tahun. Meskipun mereka disingkirkan pada saat itu juga membuatnya merasa tidak nyaman, tetapi untungnya, mereka juga memimpin tim ke kelas 2. Bagaimanapun, hanya ada satu kelompok yang tersisa di kelas 3. Dia tidak cukup sombong untuk berpikir bahwa tingkat pengajarannya adalah salah satu yang terbaik di sekolah. Hal yang paling memalukan dari karir mengajar Li Yunliang adalah ketika ia naik kelas ke kelas 1 selama 2 tahun berturut-turut, ia pernah disikat habis-habisan. Meskipun situasinya adalah semua kelas dalam kelompok yang sama disikat habis-habisan, itu bukan hanya menyikat diri mereka sendiri. Akan tetapi, guru kelas dan guru mata pelajaran yang disikat habis-habisan akan bergabung kembali ke kelompok baru. Kemudian ia disikat habis-habisan selama 3 tahun berturut-turut. Dengan kata lain, kelompoknya telah direorganisasi 3 kali, termasuk dirinya sendiri setiap kali. Sejujurnya, ia seperti seseorang yang telah menempelkan catatan orang idiot di kepalanya. Untuk waktu yang lama di sekolah, ia tidak dapat mengangkat kepalanya untuk berbicara. Dalam beberapa tahun berikutnya, Li Yunliang dapat dianggap sebagai orang yang pemarah, dan akhirnya gagal memecahkan rekor 3 tahun, yang benar-benar melegakannya. Akan tetapi, dalam beberapa tahun terakhir, Li Yunliang merasa bahwa peruntungannya sangat buruk, dan ia disikat habis-habisan 3 kali setahun selama 2 tahun meskipun ini adalah kejuaraan ketiga berturut-turut. Tekanan psikologis Li Yunliang tidak sebesar sebelumnya. Karena kelas yang diambilnya 3 kali, dalam kelompok yang sama, prestasi akademisnya tidak buruk. Alasan mengapa itu disikat hanya menunjukkan bahwa dia tidak beruntung dan tidak memiliki lawan seperti dewa, tetapi dengan rekan setim seperti babi, dia benar-benar lelah dengan rekan setimnya. Bagaimanapun, Li Yunliang juga tahu bahwa jika dia disikat lagi, itu akan menjadi 4 kejuaraan berturut-turut, memecahkan rekor sebelumnya. Agar tidak memperbarui rasa malu ini, Li Yunliang juga lebih memperhatikan pelajaran kelas 12. Untungnya, di kelas 12 yang dia pimpin pada saat pembangunan, beberapa siswa yang kuat bergabung, terutama keponakannya Ge Wenhui, serta Su Qianqian dan Xiao Wei, yang juga berprestasi baik. Siswa yang relatif kelas atas di tahun ajaran. Selain itu, keberuntungan kelompok Li Yunliang juga bagus kali ini. Banyak guru dengan standar pengajaran tinggi di sekolah juga bergabung dengan grup D, yang juga membuat Li Yunliang lega. Saya merasa kali ini, saya tidak boleh menyegarkan pilar rasa malu saya. Yang tidak diharapkan Li Yunliang adalah ketika dia merasa bahwa semuanya akan berjalan lancar, bergabungnya Zhang Yu secara tidak sengaja membuatnya merasa bahwa ada tangan besar dalam takdir wilayah kekuasaan itu sendiri. Zhang Yu dapat dikatakan sebagai keajaiban terbesar yang pernah dialami Li Yunliang dalam karir gurunya, dan dia tampaknya adalah 2 orang yang saling bertentangan. Yang membuatnya tidak berdaya adalah bahwa pihak lain menahan diri. Semua caranya sendiri tidak memiliki efek atau kekuatan di depan pihak lain. Zhang Yu, pria di ujung derek, membuat Li Yunliang jelas merasakan semua keuntungan dari siswa terbaik seperti Ge Wenhui, Su Qianqian, dan Xiao Wei bersama-sama, dan tidak mengalahkan Zhang Yu sendirian. Li Yunliang juga melakukan beberapa upaya untuk mengusir Zhang Yu dari kelasnya, tetapi pada akhirnya metode ini tidak terkecuali dan semuanya kembali. Karena alasan ini, dia juga menarik lebih dari 300.000 utang luar negeri. Pelajaran ini harus dikatakan sangat mendalam. Tentu saja, bagi Li Yunliang, kemunculan Zhang Yu tidak sepenuhnya merupakan berita buruk. Masih ada berita baik, misalnya, Zhang Yu bukanlah seorang sampah, tetapi seorang tiran. Dan itu bukan hanya seorang tiran sekolah, tetapi juga eselon tingkat pertama di antara mereka, yang dapat dikatakan bahwa hasil ini membuat Li Yunliang terkejut. Pada saat yang sama,
Zhang Yu masih merupakan orang yang sangat kaya. Sejak dia datang ke kelas, bonusnya belum rusak, dan berbagai hadiah juga tidak ada habisnya. Meskipun Zhang Yu memiliki banyak utang luar negeri, untungnya, bonus ini jauh melebihi bunga yang harus dia bayar, dan ada juga surplus. Ini adalah kemalangan bagi Li Yunliang. Selain itu, Li Yunliang juga naik kelas dari kelas 1 ke kelas 2 dengan lancar berkat usaha Zhang Yu. Hal ini tidak membuat sejarah yang memalukan. Inilah sebabnya mengapa ide Li Yunliang tentang Zhang Yu enggan menerimanya. Sekarang sudah tidak terelakkan. Bahkan, setelah naik kelas 2, karena terbentuknya 3 kelas utama, semua siswa berprestasi dari tahun ajaran itu dipisahkan. Awalnya, Li Yunliang merasa bahwa setelah Zhang Yu dan yang lainnya pergi, situasi beberapa orang di belakang Wu Jie menghalanginya, tetapi dia takut dia akan berhenti di kelas 2 lagi. Yang mengejutkan Li Yunliang adalah bahwa Zhang Yu tidak memilih untuk meninggalkan kelas 12 untuk pindah ke kelas Rockets, tetapi bersikeras untuk tetap di kelas 12. Meskipun Li Yunliang tahu bahwa pihak lain tidak boleh tinggal untuk dirinya sendiri, itu adalah hal yang baik untuk dirinya sendiri. Tentu saja, kejutan berikutnya adalah bahwa Tan Xiaonan juga ditinggalkan. Ditambah dengan kembalinya Su Qianqian, nilai rata-rata di kelas tersebut menjadi pemimpin kelompok yang sama. Biarlah posisi Li Yunliang di grup D menjadi lebih penting. Guru-guru di grup yang sama lebih menghargai diri mereka sendiri daripada sebelumnya. Tentu saja, Li Yunliang dalam suasana hati yang baik. Tentu saja, berita yang lebih baik adalah karena kelasnya sendiri kali ini, dia mungkin menjadikan dirinya guru kelas tahun ketiga untuk kedua kalinya dalam sejarah. Tentu saja, Li Yunliang penuh dengan harapan untuk ujian ini. Tentu saja, baru-baru ini, Li Yunliang juga memiliki suasana hati yang buruk, tentu saja, karena keponakannya pecah dalam skandal D, yang membuatnya sangat mudah tersinggung. Bagaimanapun, merokok D di sekolah menengah pertama bukanlah masalah sepele. Karena statusnya sebagai guru biasa di sekolah, dia tidak memiliki kemampuan untuk mencegah kepala sekolah memecat Ge Wenhui. Untungnya, perkembangan masalah selanjutnya tidak terlalu buruk, yang juga membuatnya merasa sangat tertekan. Li Yunliang datang ke kantor grup D sekolah selama 2 tahun. Setelah memasuki rumah, para guru yang sedang berbicara melihatnya dan berhenti berbicara. Wajahnya aneh, tampaknya dia berbicara tentang sesuatu yang istimewa. Li Yunliang juga menunjukkan warna yang aneh, dan berkata, "Ada apa? Apa yang kamu bicarakan?" Guru fisika Song Renping tersenyum aneh dan berkata, "Tuan Li, saya rasa Anda tidak dapat menebak apa yang terjadi pada sekolah kali ini." "Apa maksud Anda?" Tentu saja Li Yunliang bingung. Guru matematika Lusiki tersenyum dan berkata, "Saya katakan Guru Song. Anda tidak perlu menjual apapun, katakan saja kepada Guru Li untuk melupakannya. Jangan lakukan itu. Jangan khawatir, biarkan Tuan Li menebaknya." Song Renping berkata bahwa dia tersenyum misterius pada Li Yunliang dan berkata, "Tuan Li, Anda menebak, Anda menurut Anda apa yang akan terjadi pada sekolah kita?" Kios ini, Li Yunliang menggaruk kepalanya, mengerutkan kening, dan mengerang sebentar, diikuti dengan menyapu semua orang di sekitarnya dengan matanya, tiba-tiba menyadari bahwa ketika melihat Song Renping, dia berkata dengan hati-hati, "Apakah Zhang Yu anak itu, lagi?" "Oke, Guru Li, Tuhan menghitungmu." Dalam satu frasa, mereka yang tahu sekolah, hanya Guru Li. Terus terang, kami Guru Li memahami karakteristik fisik tim kami. Kalau tidak, kami tidak akan pernah mengatakannya dengan akurat. Hehehehe, masuk akal, itu benar. Ketika Li Yunliang melihat mulut dan wajah semua orang, dia secara alami tahu bahwa dia benar. Tentu saja, dia segera berubah menjadi labu pahit dan berkata, "Zhang Yu, bocah bodoh ini. Nengat macam apa yang ada di sini lagi, apalagi dia mendidik apakah pemimpin biro bertarung." Hehehehe, orang-orang di sekitarnya tersenyum ketika mereka mendengarnya. Bagaimana ini bisa terjadi? Direktur Biro Pendidikan sekarang, tetapi kita adalah kepala sekolah Huang. Kepala sekolah Huang dan Zhang Yu memiliki hubungan pribadi yang baik, dan mereka tidak bisa bertengkar. Tidak, terakhir kali Presiden Huang datang ke sekolah kita untuk memeriksa pekerjaan, dia juga pergi ke kelas 12 untuk melihat Zhang Yu. Itu kelasku saat itu, dan mereka tertawa dan tertawa bersama Zhang Yu. Bukan orang luar, tentu saja, pada awalnya, Zhang Yu datang ke kelas 12, bukankah itu dibawa oleh Presiden Huang sendiri?
Tidak bisakah Tuan Huang dan Zhang Yu secara pribadi, kerabat macam apa mereka secara pribadi? Kerabat tidak begitu antusias. Mereka seperti anak-anak mereka sendiri. Jangan menjadi bajingan. Apakah mungkin, ketika Li Yunliang melihat rekan-rekan ini berubah menjadi mode gosip untuk sementara waktu, tidak ada seorang pun yang terdiam. Selesai, selesai. Li Yunliang buru-buru menyela penyimpangan semua orang, dan berkata, tolong. Bisakah kalian berhenti membicarakan mereka yang tidak ada di sana? Aku masih ingin mendengar apa yang terjadi. Benarkah? Ketika Lu Siki mendengar ini, dia berkata, Tuan Song akan terus berbicara. Kami baru saja mendengar sedikit tentangnya sekarang. Song Renping mendengar berkata, sebenarnya, aku hanya mengetahuinya. Dikatakan bahwa kali ini, Zhang Yu dan Lei Tianyu, dua orang, tidak tahu kapan mereka akan mengikuti ujian. Zhang Yu mengatakan bahwa dalam ujian ini, nilainya akan melampaui Lei God Bless. Lei Tianyu, Li Yunliang mengerutkan kening dan berpikir sejenak, dan tiba-tiba berkata, di kelas roket yang belajar mendominasi sekolah. Segitiga besi tahun ajaran, 3 teratas semester lalu, bukankah hanya dia, tidak ada Lei Tianyu kedua di sekolah kita? Song Renping mengangguk. Li Yunliang tidak mendengar apa-apa, tetapi berkata dengan diam, kalian menyukai Zhang Yu. Kalian tidak berhenti di situ sepanjang hari. Ketika kalian kenyang, kali ini dia pergi untuk mengacaukan Lei Tianyu itu lagi. Apa prestasi akademik anak itu? Di tahun ajaran kita, itu adalah salah satu yang terbaik. Zhang Yu pergi untuk membandingkannya. Bukankah ini menyenangkan? Ah, aku juga punya pendapat ini. Lu Siki mendengar sela, sebenarnya, Lei Tianyu memiliki prestasi terbaik dalam ujian bulanan bulan-bulan sebelumnya. Hanya 2 poin kurang dari Mao Tongtong dan lebih dari Guo Bohan. Sekarang satu-satunya orang di sekolah kita yang dapat menantang Mao Tongtong dalam belajar sebenarnya adalah Lei Tianyu. Zhang Yu pergi untuk menantangnya. Sebenarnya, seperti yang dikatakan Tuan Li, dia tidak senang. Itu masuk akal, itu benar. Para guru mengangguk. Terus terang, atau Zhang Yu terlalu gila. Su Ping, seorang guru kimia, guru bahasa Mandarin Han Shaoli berkata, sebenarnya, ini tidak bisa disalahkan Zhang Yu terlalu gila. Karena dia benar-benar jenius. Ngomong-ngomong, bukankah seharusnya guru kita tidak setuju? Song Renping berkata, Zhang Yu adalah seorang jenius. Semua orang tahu ini, tetapi tidak semua bakatnya digunakan dalam belajar. Saya berani mengatakan bahwa jika dia menggunakan bakat itu dalam studinya, dia biasanya kurang tidur. Jangan meminta cuti dan pergi ke kelas, bahkan jika Mao Tongtong tidak dapat dibandingkan dengannya. Tuan Song benar, faktanya, anak Zhang Yu biasanya tidak membaca buku sama sekali. Dengan cara ini, dia masih dapat diterima di 10 besar untuk kedua kalinya. Jika dia belajar keras, nilainya pasti buruk. Dapat memecahkan rekor sejarah sekolah menengah pertama kita. Jadi begitulah, kamu tidak perlu berada di bilah baja yang bagus. Tidak peduli seberapa bagus bakatmu, itu hanya pemborosan. Kalau begitu dengarkan semua orang mengatakan itu. Zhang Yu pasti membanting kali ini. Itu sudah pasti, itu pantas dikatakan. Benar sekali, para guru di kelas menggelengkan kepala satu demi satu. Dapat dikatakan bahwa mereka tidak optimis tentang Zhang Yu kali ini. Li Yunliang tidak berdaya ketika mendengar ini, sebenarnya, Zhang Yu menjalani kehidupan yang mulus suatu hari. Jika saya mengatakan dia harus dipukul dengan keras, beritahu dia bahwa ada kebenaran di luar langit, ada orang-orang di luar kebenaran. Ketika guru kimia Su Ping mendengar ini, dia tiba-tiba teringat sesuatu, dan berkata, ya. Guru Song, bukankah Anda baru saja mengatakan apa yang dipertaruhkan Zhang Yu kali ini? Bagaimana Guru Su tahu bahwa Zhang Yu berjudi dengan orang lain lagi? Han Shaoli berkata dengan tatapan aneh. Su Ping menggelengkan kepalanya dan tersenyum pahit, ini pantas dikatakan. Dengan kepribadian Zhang Yu, aneh untuk tidak berjudi. Hahaha, itu benar, benar, jangan bertaruh 10 miliar. Ketika guru-guru di sekitarku mendengar ini, mereka terdiam. Ayolah, itu 10 miliar, bukan 100 yuan. Bahkan Zhang Yu bisa mengeluarkannya. Lei Tianyu tidak bisa mengeluarkannya. Mustahil, itu bukan mustahil, itu mustahil. Bahkan jika Lei Tianyu bisa mengeluarkannya, Zhang Yu tidak bisa bertaruh. Karena itu sama saja dengan memberikan uang kepada orang lain. Itu masuk akal, itu benar. Oke, jangan bilang ini tidak berguna. Guru Song, tolong katakan.
Apa yang mereka pertaruhkan? Hei, apa yang kamu pertaruhkan? Kamu sama sekali tidak bisa memikirkannya. Song Renping menggelengkan kepalanya dan berkata, mereka berdua bilang oke. Siapa yang kalah kali ini? Siapa yang mengubah nama mereka menjadi orang bodoh? Oh, hehehehehe, hahaha. Han Shaoli tidak tahan mendengar ini dan tertawa, memegangi perutnya. Guru-guru lain juga terus menggelengkan kepala. Orang bisa mengatakan bahwa mereka tidak bisa menahan tawa atau menangis. Meskipun mereka semua tahu bahwa kepribadian Zhang Yu pasti telah membuat beberapa hal aneh, hasilnya bahkan lebih aneh dari yang mereka kira, dan mereka benar-benar bertaruh untuk mengubah nama mereka. Benar-benar tidak ada seorang pun. Li Yunliang mendengar udara ini, Zhang Yu hari ini. Aku tidak tahu apa yang ada di kepalamu. Kamu mengatakan itu otak. Kamu juga membersihkan kekacauan seperti itu. Kamu mengatakan itu jika diisi dengan jerami. Biasanya lebih baik daripada monyet. Tidak masalah siapa yang mendapatkannya. Benar-benar tidak ada seorang pun. Hehehe, hanya dapat dikatakan bahwa kali ini si bodoh kita Zhang akan menjadi bahan tertawaan seluruh sekolah. Hehehehe, para guru menggelengkan kepala dan tersenyum. Ah, apakah mungkin bagimu untuk mengatakan bahwa Zhang Yu tiba-tiba menang lagi? Han Shaoli tiba-tiba berkata, untuk mengetahui tentang kontes puisi terakhir, dia juga salah satu guru yang memimpin tim, mengetahui bahwa dia masih mengingatnya, dia telah menjadi orang yang berpikir Zhang Yu pasti tidak semudah itu mengakui kekalahan. Mustahil, tidak, bermimpilah dan menang. Ketika guru-guru lain mendengar ini, mereka menggelengkan kepala dan menyatakan ketidakpercayaan. Bagaimana mengatakan orang-orang ini juga telah terlibat dalam pendidikan sekolah menengah selama bertahun-tahun. Ujian sekolah menengah bukanlah membeli tiket lotre. Ketika kinerja akademis seorang siswa mencapai kemacetan, bahkan 1 atau 2 poin kemajuan pun sulit dicapai. Seseorang 10 tahun sebelum sekolah dan seseorang ingin masuk 3 tahun sebelum sekolah. Song Renping berkata saat ini, sebenarnya, saya belum selesai berbicara sekarang, bahkan jika Zhang Yuneng mendapat nilai lebih tinggi dari Lei Tianyu dalam ujian ini, itu tidak berguna. Mengapa? Semua orang mendengarnya. Ya, bukankah kamu mengatakan siapa yang menang tinggi? Mengapa itu tidak berguna? Han Shaoli berkata dengan ekspresi aneh. Song Renping berkata, karena Zhang Yu berkata begitu. Dia ingin memenangkan 1 poin untuk Lei Tianyu dalam ujian ini. Harap perhatikan, jika Anda memenangkan 1 poin dan memenangkan 2 poin, Lei Tianyu kalah. Suasana di dalam ruangan langsung menjadi aneh. Para guru ini tidak tahu apakah sudah waktunya untuk mengatakan kesombongan Zhang Yu itu baik atau bodoh. Anda perlu tahu bahwa tidak dapat diandalkan untuk membuat taruhan seperti itu dengan orang lain, dan disepakati bahwa Anda hanya akan memenangkan 1 poin. Ini hanya untuk mengetahui apakah itu baik untuk disalahgunakan. Bahkan jika Anda memenangkan 1 poin untuk Zhao Zijun dan Wu Fati, itu tidak semudah itu, apalagi 1 poin untuk Lei Tianyu, itu hanya melamun. Apakah Zhang Yu gila untuk membuat taruhan seperti itu? Apakah masuk akal? Ya, bahkan jika kamu ingin menjadi orang bodoh, kamu tidak terburu-buru melakukannya. Mengganti nama di tempat sudah berakhir. Apa yang akan kamu lakukan? Tidak, aku ingin tahu apakah Zhang Yu terstimulasi. Itu mungkin. Ngomong-ngomong, apakah kamu memenangkan miliaran terakhir kali, lalu iblis kecil Jepang itu tidak menguangkannya? Itu benar, tidak dikesampingkan. Mungkin. Li Yunliang menggelengkan kepalanya ketika mendengar ini dan berkata, Zhang Yu ini suatu hari tidak mengkhawatirkan. Setiap kali kamu mengikuti ujian, kamu tidak dapat mengikuti ujian dengan jujur, tetapi kamu harus memilah beberapa hal yang anti manusia. Aku tidak tahu apa yang dia inginkan sehari. Ketika para guru di sekitarku mendengar ini, mereka tersenyum dan menggelengkan kepala. Apa yang dipikirkan Song Renping, berkata, itu benar. Kita tidak bisa hanya melihat masalah ini. Meskipun Zhang Yuren agak berisik, tetapi setelah lama berhubungan, orang-orang masih baik. Saya pikir semua orang masih mari kita bertukar pikiran dan melihat apakah kita dapat membantunya menemukan jalan keluar. Bagaimana dia bisa mengatakan bahwa kita juga merupakan pembelajar tim? Apa yang bisa kita lakukan? Kita tidak bisa membiarkan sekolah mengubah nilai ujiannya untuknya. Bagaimana mungkin? Direktur Gu sama sekali tidak setuju. Saya tidak ingin memberi Zhang Yu liburan. Telepon dia dan katakan padanya untuk tidak kembali ke sekolah besok. Selama liburan, pergilah untuk memberinya liburan. Setelah sekolah dimulai,
jika pusat perhatian berakhir, segalanya akan menjadi semakin kecil. Selesai. Hei, ini ide yang bagus untuk Guru Lu. Ngomong-ngomong, anak itu meminta cuti jika tidak apa-apa. Jangan pedulikan untuk meninggalkannya selama beberapa hari lagi. Pada saat itu, mari kita bicara dengan Guru Yao di kelas 5 dan biarkan dia berbicara dengan Lei Tianyu untuk membuatnya yang terbaik, berikan lebih banyak energi untuk belajarmu. Itu ide yang bagus. Oke, saya setuju. Kalau tidak, kita bisa pergi bersama. Wajah begitu banyak orang, Guru Yao akan selalu memberikannya. Tidak, kamu tidak dapat menemukan Direktur Gu. Dia juga sangat baik kepada Zhang Yu. Dia dan Guru Yao mengatakan bahwa itu pasti baik. Li Yunliang mendengar ini dan berkata, kalau tidak, saya tidak berpikir itu merepotkan Direktur Gu. Saya akan berbicara dengan Tuan Yao terlebih dahulu dan berkata, saya tidak bisa, dan kemudian menemukan Direktur Gu. Adapun Zhang Yu, dengarkan saja semua orang, beri dia liburan. Kamu bisa datang ke sekolah ketika pusat perhatian sudah berakhir. Petik 2. Oke, lakukan saja. Banyak guru mengangguk ketika mereka mendengar ini, bahkan jika tidak ada cara sekarang, tidak ada cara. Guru matematika Lusiki tiba-tiba teringat sesuatu dan berkata, ya, Guru Li. Ada satu hal lagi yang ingin kamu tanyakan. Urusan keponakanmu akhirnya terselesaikan. Ketika guru-guru di sekitar mendengar ini, mereka semua menatap Li Yunliang. Bagaimanapun, insiden pemecatan Ge Wenhui cukup besar di sekolah. Bahkan, di mata kebanyakan orang, pemecatan seperti itu adalah hal yang biasa. Dan masalah ini tidak kurang dari masalah kecil Zhang Yu, benar-benar kejam untuk dibicarakan. Li Yunliang mendengar senyum pahit dan berkata, masalah Ge Wenhui. Sekarang setelah saya menyelidikinya dengan jelas, itu adalah kesalahpahaman. Sekolah memutuskan untuk tidak berurusan dengannya. Kesalahpahaman. Semua orang di sekitar saya mendengar nyanyian ini. Bagi kebanyakan orang, hal-hal dan kesalahpahaman seperti itu seharusnya tidak berdampingan. Lusiki berkata, karena itu adalah kesalahpahaman. Apa alasannya? Li Yunliang berkata, sebenarnya, memang begitu. Ge Wenhui yang disebut kecanduan di hari itu terutama karena dia makan sesuatu di toko mie dekat sekolah pada hari ujian. Sekarang dia mencurigai pemilik toko mie itu dan menambahkannya ke sup dengan beberapa obat adiktif. Dia jatuh sakit setelah makan hari itu. Petik 2. Semua orang di aula mendengar ini dan saling memandang. Dalam kebanyakan kasus, jawaban Li Yunliang dimaksudkan untuk mengaburkan mereka. Lelucon, makan semangkuk mie akan memiliki respons yang begitu besar. Pergi ke kuburan dan bakar koran, dan bodoh. Tentu saja, karena Ge Wenhui adalah keponakan Li Yunliang, para guru ini tidak malu untuk menanyai Li Yunliang saat itu juga, tetapi mereka tidak dapat mempercayainya, mereka masih dapat melihatnya. Li Yunliang juga tahu bahwa orang-orang ini tidak mempercayai apa yang mereka katakan. Tentu saja, pada kenyataannya, bukan hanya orang lain tidak mempercayainya, dan sejujurnya, Anda tidak mempercayainya, tetapi sekarang tidak ada cara lain untuk menjelaskannya dengan jelas. Li Yunliang berkata, jangan salah paham. Bahkan, Biro Keamanan Publik pun menerimanya. Pertama-tama, Biro Keamanan Publik melakukan pemeriksaan mendadak di toko mie mana dan memang menemukan bahwa sup orang lain itu mengandung zat adiktif. Obat-obatan terlarang. Kedua, keponakan saya mengatakan bahwa dia membeli sebotol minuman di toko mie itu. Tentu saja, dia sibuk dengan bisnisnya. Dia membelinya sendiri. Botol itu seharusnya berisi obat-obatan terlarang, yang mungkin digunakan oleh bos untuk mencampurnya. Untuk sup, oh, ternyata begitu. Jadi, apakah Ge Wenhui harus minum sesuatu yang tidak boleh dia minum? Jadi begitu, sebaiknya jangan minum apapun di masa mendatang, terutama selama ujian. Sekarang para pebisnis ini, itu terlalu banyak, tambahkan hal-hal itu ke dalamnya. Terus terang, unit terkait yang bertanggung jawab sekarang sudah lulus, dan pengawasan restoran di pasar tidak ada. Sebenarnya terlalu banyak menambahkan produk D ke dalam sup. Disinilah guru kimia Suping datang, mengerutkan kening, kamu aneh. Pasti mahal untuk mendapatkan produk D. Ditambah lagi dengan sup mie yang murahan. Apakah bos tidak rugi? Orang-orang di sekitarnya merasa malu, dan pada saat yang sama mereka memarahi Song Renping tentang pot mana yang tidak dia buka dan pot mana yang akan dia dengarkan. Apapun yang dikatakan orang, kamu akan tamat. Li Yunliang mendengar ini dan berkata, sebenarnya,
semua orang benar tentang hal semacam ini. Semuanya sudah dilaporkan ke Biro Keamanan Publik, dan itu bukan yang ingin Anda katakan. Yang lain mempercayainya. Biro Keamanan Publik telah melakukan pemeriksaan kualitas rambut Ge Wenhui. Lagi pula, jika dia menghisap di dalam waktu lama, maka seiring pertumbuhan rambut, akan ada residu berkala di rambut. Jika hanya dihisap sekali, itu tidak akan terdeteksi di rambut. Petik 2. Setelah pemeriksaan kualitas rambut, Biro Keamanan Publik telah memastikan bahwa Ge Wenhui sama sekali tidak menghisap D dalam waktu lama. Jika tidak, Biro Keamanan Publik akan melepaskannya dengan mudah. Sekolah juga karena ini, batalkan perawatannya. Jika tidak, apapun yang terjadi pada sekolah kita sebelumnya, tidak ada yang mengatakan bahwa akan sulit untuk menyingkirkannya. Itu pasti akan dikeluarkan. Oh, jika memang begitu, apakah itu kecelakaan? Para guru di sekitarnya saling mendengar dan saling memandang. Meskipun terasa aneh, bagaimanapun, pernyataan Li Yunliang masuk akal. Lagi pula, tidak ada alasan yang baik bagi sekolah untuk membuka hal seperti itu. Sebenarnya, itu benar, anak Ge Wenhui, bagaimana kamu bisa bertahan di kelompok D kami begitu lama? Semua orang sudah tahu, dia seharusnya menjadi anak yang bermotivasi tinggi, dan dia seharusnya tidak secara aktif ******** D. Jadi dia seharusnya ini salah paham.